Baco, Bace, pernahkah kamu dibenci hanya karena menjadi diri sendiri? Inilah kisah Naila, seorang gadis SMA yang kecerdasannya jadi alasan ia dimusuhi dan kecantikannya jadi sumber iri. Saat fitnah datang menghantam, mampukah ia tetap berdiri? Dengarkan kisah ini dan temukan jawabannya. Namanya adalah Naila, seorang gadis kelas 11 yang duduk di bangku SMA favorit di kotanya. Sejak awal masuk sekolah, Naila sudah menarik perhatian banyak orang. Wajahnya cantik alami tanpa harus memakai banyak make up. Dan yang lebih mencolok lagi, dia selalu berada di peringkat teratas kelas. Namun dua hal itu justru menjadi awal dari semua masalah. Teman-temannya mulai menjauhinya, bahkan membencinya secara diam-diam. Di antara mereka, ada yang berbisik-bisik saat Naila lewat, ada pula yang terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan. Naila sering bertanya-tanya dalam hati, kenapa harus diperlakukan seperti ini hanya karena dia berbeda? Awalnya, Naila mengira semua itu hanya rasa tidak nyaman sesaat karena dia anak baru. Tapi ternyata, waktu pun tak mengubah sikap teman-teman sekelasnya. Mereka semakin menjauh, semakin dingin, bahkan mulai kasar secara halus. Di ruang kelas, bangkunya sering disingkirkan dari barisan. Saat kerja kelompok, dia selalu diabaikan, tidak pernah diajak bergabung. Ketika guru membaginya secara acak, mereka mengeluh, mencibir, dan ada yang secara terang-terangan mengubah formasi kelompok agar tidak bersama Naila. Hati Naila semakin perih, tapi dia selalu mencoba tegar, berusaha tetap tersenyum, seolah tidak ada yang salah. Salah satu hal yang paling membuat teman-temannya kesal adalah karena Naila tidak pernah mau memberikan contekan saat ujian atau kuis mendadak. Bukan karena pelit, tapi karena dia merasa menyontek itu tidak benar. Dia sudah berusaha belajar keras, tidur larut malam, mengurangi waktu main hanya untuk bisa mengerjakan ujian dengan baik. Tapi teman-temannya melihat itu sebagai bentuk kesombongan. Dia sok suci, kata seorang anak perempuan bernama Livia suatu hari. Laki-laki di kelas pun banyak yang mulai menyukai Naila. Meskipun Naila tidak pernah menggoda siapapun, hanya bersikap sopan dan ramah seperlunya. Tapi justru itulah yang membuat para laki-laki makin penasaran. Beberapa dari mereka mencoba mengajak Naila mengobrol, mengantarnya pulang, bahkan mengirimi pesan lewat media sosial. Tapi Naila selalu menjaga jarak. Dia tahu, semakin dia dekat dengan mereka, semakin besar kebencian teman-teman perempuannya. Tapi, meski sudah menjaga jarak, rasa benci itu tak juga mereda, malah semakin menjadi-jadi. Livia, yang merasa dirinya mulai tak lagi menjadi pusat perhatian, mulai menyusun rencana. Dia mengajak dua temannya, Rina dan Fanya, yang juga tidak suka pada Naila untuk melakukan sesuatu. Mereka ingin membuat Naila mendapatkan pelajaran, membuat dia merasa bersalah karena telah mencuri perhatian tanpa usaha. Maka mereka mulai menyebar gosip kecil-kecilan, mengatakan bahwa Naila adalah anak yang sok baik, hanya berpura-pura polos, padahal sebenarnya penuh perhitungan. Dia itu manipulatif, kata Fanya dengan sinis saat di kantin. Beberapa anak mulai percaya. Hari demi hari, gosip tentang Naila semakin menyebar luas. Beberapa anak yang sebelumnya tidak terlalu peduli mulai ikut menjauh. Naila merasa heran, mengapa tatapan orang-orang menjadi lebih tajam, lebih sinis dari biasanya. Bahkan ada yang menatapnya dengan jijik, seakan-akan dia telah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Naila hanya bisa diam, menunduk di bangkunya sambil menahan air mata yang nyaris tumpah. Ia tidak tahu harus bercerita pada siapa. Guru-guru pun tampaknya tidak menyadari apa yang sedang terjadi di balik dinding kelas itu. Mereka hanya melihat Naila sebagai murid berprestasi yang selalu tersenyum. Sampai akhirnya, sebuah peristiwa terjadi yang benar-benar mengguncang hidup Naila. Hari itu,
Livia datang tergesa-gesa ke kelas saat jam istirahat. Sambil berpura-pura panik, ia berkata bahwa dompetnya hilang. Dompet itu katanya berisi uang tunai cukup banyak, kartu-kartu penting, dan bahkan ada sebuah kalung kecil warisan ibunya. Semua mata langsung menatap ke arah Naila, meski tak ada satupun yang mengucapkan namanya. Naila hanya menatap bingung, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Dia tidak pernah berbicara dengan Livia lebih dari sekedar sapaan. Tapi beberapa anak mulai berbisik-bisik dan tak lama kemudian Livia melontarkan tuduhan yang membuat seluruh ruangan hening. "Jangan-jangan kamu yang ambil, Naila," kata Livia dengan suara tajam tapi pura-pura tenang. Semua anak terdiam, menatap Naila seolah menunggu pengakuan. Naila membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Jantungnya berdetak cepat, wajahnya memanas. "Tadi aku lihat kamu duduk paling dekat dengan tasku. Kamu juga tidak langsung keluar pas istirahat?" lanjut Livia sambil menatapnya dengan mata penuh tuduhan. Naila merasa seperti disambar petir. Ia ingin membela diri, tapi tenggorokannya kering. Ia tidak pernah mengambil apapun, tidak pernah menyentuh tas Livia. Seorang kemudian berkata, "Iya, aku juga lihat Naila tetap di kelas waktu yang lain keluar." Yang lain menimpali, "Kemarin juga dia pernah pinjam uang dari wali kelas, mungkin sekarang butuh lagi." Tuduhan demi tuduhan terus berdatangan, entah dari mana asalnya. Semua seperti berlomba-lomba untuk menyudutkan Naila. Tak ada satupun yang mencoba membelanya. Padahal tidak ada bukti nyata, hanya dugaan dan kata-kata yang berserakan. Naila akhirnya berkata pelan, "Aku tidak mengambil apapun. Aku tidak pernah menyentuh tasmu, Liv." Tapi tak ada yang percaya. Hari itu menjadi hari terburuk dalam hidup Naila. Ia dipanggil ke ruang BK bersama Livia dan beberapa saksi lainnya. Wali kelas pun ikut hadir. Di dalam ruangan itu, Naila berusaha menjelaskan semuanya, tapi Livia sangat pandai bersandiwara. Dengan suara yang dibuat bergetar, ia menceritakan bagaimana dia merasa dihianati oleh seseorang yang selalu tampak baik-baik saja. Wali kelas pun terdiam, menatap Naila dengan tatapan menyelidik. Meskipun tidak langsung menyalahkan, tapi terlihat jelas bahwa beliau mulai ragu pada Naila. Rasanya seperti ditikam dari belakang oleh dunia yang selalu dia coba hormati. Setelah pemeriksaan itu, meski tidak ditemukan bukti apa-apa, nama Naila tetap tercemar. Beberapa hari berikutnya, ia merasa seperti orang asing di sekolahnya sendiri. Tidak ada yang mau duduk dengannya di kantin. Di perpustakaan, bisik-bisik selalu muncul di belakang punggungnya. Bahkan ada yang menulis kata-kata kasar di loker miliknya. "Pencuri berkedok pintar." Begitu tulisannya. Naila hanya bisa menatap tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa semua ini berasal dari rasa iri, tapi tetap saja itu menyakitkan. Dia ingin berteriak, ingin lari sejauh-jauhnya dari tempat ini. Di rumah, Naila tidak bercerita pada siapapun. Ia tidak ingin membuat orang tuanya khawatir. Ia hanya mengatakan sekolah baik-baik saja, tugasnya lancar, dan teman-temannya menyenangkan. Padahal setiap malam ia menangis di kamar, memeluk bantal erat-erat, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Ia mencoba menulis di buku harian, menceritakan semuanya pada halaman-halaman kosong yang menjadi satu-satunya teman sejatinya. "Aku tidak salah, tapi kenapa semuanya memperlakukanku seperti ini?" tulisnya. Kertas itu basah oleh air mata, tapi hanya diam yang menjawab. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang semakin menyesakkan. Naila mulai kehilangan semangat belajar. Buku-buku yang dulu selalu ia bawa kini tertinggal di rumah. Nilainya pun perlahan turun. Ia merasa lelah, bukan hanya fisik tapi juga jiwanya.
Bahkan guru-guru mulai bertanya-tanya, kenapa Naila tampak murung dan tidak fokus lagi. Tapi tidak ada yang benar-benar mau menggali lebih dalam. Semua hanya menilai dari luar. Naila mulai merasa tidak ada lagi tempat aman di sekolah itu. Bahkan kelas yang dulu dia cintai, kini terasa seperti penjara tanpa dinding. Sampai suatu sore, saat hujan turun deras, Naila duduk sendirian di bangku taman belakang sekolah. Ia tidak ingin pulang, dia terlalu lelah untuk berpura-pura di depan orang tuanya. Saat itu, seseorang mendekat perlahan. Seseorang laki-laki bernama Fajar, teman sekelas yang selama ini hanya diam dan tak pernah ikut membuli. Fajar duduk di samping Naila tanpa berkata-kata. Setelah beberapa menit, dia membuka suara. "Aku tahu kamu tidak salah." Naila menoleh, matanya merah. "Tapi kenapa kamu diam saja selama ini?" Fajar tertunduk, lalu menjawab lirih. "Karena aku takut jadi musuh mereka juga." Kata-kata Fajar membuat hati Naila hancur sekaligus sedikit hangat. Ternyata masih ada yang percaya padanya, meskipun selama ini memilih diam. Fajar kemudian berkata bahwa dia melihat sesuatu yang penting hari itu. Seseorang lain masuk ke kelas sebelum Livia berteriak kehilangan dompet. Tapi Fajar tidak yakin harus bicara karena dia takut. "Aku lihat Rina masuk sebentar. Dia seperti mencari-cari sesuatu, tapi aku tidak tahu pasti apa yang dia ambil," katanya. Naila langsung terdiam. Rina adalah salah satu sahabat Livia. Jika ini benar, maka bisa jadi itu adalah rencana yang lebih besar dari sekedar tuduhan spontan. Malam itu, Naila tak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata Fajar. Jika memang Rina yang masuk kelas sebelum dompet Livia dinyatakan hilang, maka sangat mungkin semua ini hanya jebakan. Tapi bagaimana bisa ia membuktikan hal itu? Semua orang sudah terlanjur percaya bahwa dialah pelakunya. Ia tahu kalau dia menuduh balik tanpa bukti, orang-orang hanya akan menganggapnya mencoba membela diri dengan licik. Naila merasa buntu. Namun satu hal yang membuatnya sedikit kuat adalah fakta bahwa ada seseorang yang percaya padanya, dan mungkin itu cukup untuk memulai sesuatu. Keesokan harinya, Naila datang ke sekolah dengan sedikit keberanian yang ia kumpulkan semalam. Ia menghampiri Fajar dan bertanya, "Kamu yakin melihat Rina masuk ke kelas?" Fajar mengangguk. "Aku lihat dari jendela lorong. Dia buru-buru masuk, terus beberapa menit kemudian keluar sambil menyimpan sesuatu di jaketnya. Aku tidak tahu pasti itu apa, tapi kelihatan mencurigakan." Naila menghela napas panjang. "Kalau begitu, tolong temani saya ke ruang BK. Saya tidak bisa sendiri." Fajar tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Baiklah, kita hadapi bersama." Di ruang BK, Naila dengan suara pelan tapi tegas menceritakan semuanya pada Bu Ratna, guru bimbingan konseling yang selama ini dikenal bijaksana. Ia menceritakan bagaimana selama ini ia dijauhi, dibenci, dan sekarang dituduh mencuri. Ia juga menyampaikan bahwa Fajar melihat Rina masuk kelas saat yang lain sudah keluar. Bu Ratna menyimak dengan serius, matanya fokus pada wajah Naila yang jelas-jelas menahan banyak luka. Setelah mendengar semuanya, Bu Ratna berkata, "Kamu tahu Naila, kadang kebenaran memang butuh waktu untuk menang. Tapi kamu sudah berani, dan itu langkah pertama." Hari berikutnya, Bu Ratna memanggil Rina ke ruang BK. Rina tampak terkejut ketika tahu Fajar ada di sana. Awalnya dia mengelak, mengatakan bahwa dia hanya kembali ke kelas karena lupa mengambil buku. Tapi ketika Bu Ratna menanyakan tentang apa yang ia simpan di jaket, wajah Rina mulai tegang. Fajar kemudian menambahkan, "Aku juga melihat kamu membuang sesuatu ke tong sampah belakang sekolah." Rina membelalakkan mata. "Itu cuma bungkus makanan," jawabnya gugup. Namun Bu Ratna tahu ada sesuatu yang tidak beres.
Ia meminta satpam sekolah untuk memeriksa tong sampah belakang. Betapa terkejutnya semua orang ketika dari tong sampah itu ditemukan dompet Livia yang hilang, terbungkus rapi dalam plastik kecil, isinya masih lengkap, bahkan ada kalung kecil yang disebut Livia sangat penting. Saat kabar itu menyebar, suasana sekolah langsung gaduh. Semua guru langsung memanggil Livia, dan ketika ditanya, dia tampak panik. Tapi yang lebih mengejutkan, Rina akhirnya menangis dan mengaku bahwa semua itu adalah rencana mereka bertiga. Kami hanya mau bikin dia kapok, biar dia tidak sok sempurna terus, katanya terseduh-seduh. Livia berusaha membela diri, mengatakan bahwa itu semua hanya ide Rina. Tapi Rina tidak mau menanggung sendiri. Ia berkata, "Kita semua setuju waktu itu, Liv. Kamu yang bilang kita harus hancurkan citra dia." Guru-guru pun tidak tinggal diam. Kasus ini menjadi besar dan ketiganya dipanggil orang tua serta diberi sanksi oleh sekolah. Tapi yang paling penting bagi Naila bukanlah hukuman mereka, melainkan kenyataan bahwa akhirnya kebenaran terbukti. Untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan ia bisa bernapas lega. Keesokan harinya, banyak anak yang mulai bersikap lebih lembut pada Naila. Beberapa datang menghampirinya, mengucapkan maaf walaupun tak semua tulus. Ada yang hanya ikut-ikutan karena takut, tapi ada juga yang benar-benar merasa bersalah. Seorang anak perempuan bernama Dina bahkan menangis saat meminta maaf. "Aku hanya ikut-ikutan karena takut dijauhi juga, Naila. Maafkan aku salah," katanya. Naila menerima permintaan maaf itu meskipun sakitnya masih membekas, tapi dia tahu membalas dengan dendam hanya akan membuat hatinya penuh luka yang lain. Setelah kejadian itu, Naila mulai bangkit perlahan. Ia kembali fokus belajar, membaca buku seperti dulu. Tapi kali ini, dia tidak lagi menutup diri sepenuhnya. Ia mulai membuka ruang kecil dalam hidupnya untuk beberapa teman yang benar-benar tulus. Fajar yang sudah membantunya sejak awal, kini menjadi teman dekatnya. Mereka sering belajar bersama, saling mendukung saat ujian, dan tertawa bersama saat istirahat. Persahabatan itu tumbuh perlahan seperti bunga liar yang mekar di tempat tak terduga. Banyak guru mulai memperhatikan perubahan dalam diri Naila. Ia kini lebih percaya diri berbicara di depan kelas, lebih terbuka saat diskusi, dan bahkan mulai aktif dalam kegiatan OSIS. Ia tidak lagi takut menjadi dirinya sendiri. Ia sadar dunia memang tidak selalu adil, tapi itu bukan alasan untuk berhenti jadi baik. Dalam hatinya, ia berjanji jika suatu hari nanti ada orang lain yang mengalami hal seperti dirinya, ia akan berdiri paling depan untuk membela. Livia, Rina, dan Fanya akhirnya dipindahkan ke kelas lain dan mendapat surat peringatan keras dari sekolah. Mereka tidak lagi sepopuler dulu. Banyak anak yang menjauhi mereka karena merasa kecewa atas perbuatan mereka yang keterlaluan. Meski begitu, Naila tidak merasa senang melihat mereka jatuh. Ia hanya berharap mereka belajar dari kesalahan itu dan tidak mengulanginya lagi pada orang lain. Ia tahu luka yang ditorehkan mungkin tak akan hilang, tapi setidaknya luka itu tidak semakin dalam. Beberapa bulan kemudian, nama Naila mulai dikenal bukan hanya karena kepintarannya, tapi juga karena keteguhan hatinya. Ia menjadi inspirasi bagi beberapa murid perempuan lain yang sebelumnya minder atau takut tampil. Salah satu murid kelas 10 pernah menghampirinya dan berkata, "Kak Naila, aku dulu takut ikut lomba karena sering diejek, tapi setelah lihat kakak, saya jadi berani." Naila hanya tersenyum. Baginya, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada tahu bahwa kehadirannya membawa semangat untuk orang lain. Suatu hari, saat acara kelulusan kelas 12, Naila diberi penghargaan sebagai siswa teladan karena bukan hanya prestasinya, tapi juga karena keberaniannya menghadapi tekanan sosial.
Saat namanya dipanggil ke atas panggung, tepuk tangan menggema di seluruh aula sekolah. Banyak mata menatapnya dengan bangga, bahkan ada yang menitikkan air mata. Di antara kerumunan, Fajar berdiri sambil tersenyum lebar. Naila menatapnya dan dalam hati berkata, "Terima kasih sudah percaya padaku saat semua orang berpaling." Ketika Naila turun dari panggung, banyak guru menghampirinya dan memberikan ucapan selamat. Salah satu guru berkata, "Kamu bukan hanya pintar, tapi juga punya hati yang kuat. Itu yang paling langka." Naila menunduk hormat, merasa haru. Semua luka, semua air mata, kini terasa seperti batu loncatan yang membawanya ke tempat yang lebih tinggi. Ia tidak menyesal telah melalui semuanya, karena dari sanalah ia tumbuh menjadi lebih kuat. Waktu berjalan, dan cerita tentang Naila menjadi salah satu kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi di sekolah itu. Bukan karena dramanya, tapi karena pelajarannya, bahwa menjadi berbeda bukanlah dosa, dan berdiri untuk kebenaran tidak selalu mudah tapi pasti berarti. Nama Naila menjadi simbol dari keteguhan hati yang tidak goyah meski dihantam badai. Suatu sore, Naila duduk di bangku taman sekolah yang dulu jadi saksi kesedihannya. Kini tempat itu terasa hangat. Ia menatap langit yang mulai berwarna jingga, mengingat semua yang telah terjadi. Ia tersenyum pelan, menyadari bahwa dirinya telah melewati masa paling kelam dalam hidupnya, dan keluar dari sana bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Bukan pemenang yang menginjak, tapi yang mengangkat dirinya sendiri. Dan dari senyum Naila hari itu, semua orang tahu bahwa kebaikan memang tidak selalu menang cepat. Di kamar tidurnya, tersembunyi di laci paling dalam, ada sebuah buku diari usang dengan sampul biru tua yang telah sobek di sudut-sudutnya. Di dalamnya tertulis semua luka, air mata, dan perjuangan yang pernah ia lalui. Tapi di halaman terakhir, dengan tulisan tangan yang mantap, Naila menulis, "Aku tidak lagi menangis saat menulis ini. Aku tidak lagi takut. Aku tahu siapa diriku, dan itu cukup." Buku itu kini bukan hanya tempat mencurahkan kesedihan, tapi saksi perjalanan seorang gadis yang pernah jatuh, tapi memilih untuk bangkit dan bersinar.